Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana. Stasiun Relay RRI Surabaya, FM 87,9 MHz untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tahun berlalu, hati menunggu orang yang sama, kisah yang lama. Waktu bergerak, tapi kau tidak, masih menanti ia kembali. Ku sadar ku pemeran pengganti, tak pernah benar-benar di hati. Biarlah biar aku bertahan, mungkin esok rasamu sungguh pernah benar-benar di hati. Biarlah biar aku bertahan, mungkin esok rasamu sungguh Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana. Selamat sore pendengar, sore hari ini Yasna akan menemani kembali di program Dialog Kentongan edisi hari ini, hari Selasa tanggal 23 November 2021. Kali ini Yasna akan menemani kurang lebih hingga 45 menit ke depan. Dan kali ini Yasna tidak sendirian pendengar karena kita akan berdialog bersama BMKG Kabupaten Tuban, ada Mas Nur Syamsi M. Alfian, yang kali ini kita nanti akan membahas mengenai ada apa dengan hujan lebat 19 November yang lalu. Nah pendengar boleh yang ingin bertanya langsung aja melalui telepon di 0356883476 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita ya pendengar. Kita sudah bergabung bersama Mas Nur Syamsi melalui virtual ya kali ini karena beliau tidak datang di studio. Halo, selamat sore, Mas. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini panggilannya Mas siapa ini? Samsi aja, Mbak. Mas Syamsi. Karena ini Yasna pertama kali nih bersama BMKG Tuban, dialog bersama BMKG Tuban nih. Mas Syamsi boleh sapa dulu pendengar RRI Tuban, Mas? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI Tuban di wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bertemu dengan saya Nur Syamsi Muhammad Alfian, Prakirawan dari BMKG Tuban, yang pada sore hari ini akan membahas tentang kejadian hujan lebat pada tanggal 19 November 2021 kemarin. Oke.
Baik, terima kasih Mas. Ini juga pendengar nanti yang mau bertanya boleh banget ya, mungkin yang kepo karena kemarin sebenarnya ada apa ya, dan kali ini kita akan membahas secara langsung nih bersama Mas Syamsi. Sebenarnya ada apa nih Mas, ternyata di tanggal 19 November ini? Boleh sedikit disampaikan ini Mas? Ya, pada tanggal 19 November kemarin terjadi hujan lebat di wilayah hampir seluruh wilayah Kabupaten Tuban ya, sehingga beberapa kecamatan mengalami bencana banjir seperti contoh ini. Berikut ini ada beberapa foto dampak dari hujan lebat tanggal 19 November 2021. Ini yang kami dapat dari media blogtuban.com dan beberapa dari postingan warganet. Ini ada di wilayah Jalan Lingkar Tuban, di Ring Road, kemudian Semanding, Mondoan, dan Jalan Merak-Urak. Nah, untuk awal-awal saya jelaskan data curah hujan yang terjadi pada tanggal 19 November 2021. Nah, pada tanggal 19 November kemarin itu tertakar hujan yang cukup lebat di wilayah Kabupaten Tuban. Ini kami ambil dari 4 pos hujan, termasuk di BMKG Tuban sendiri. Itu Takan hujan, curah hujan pada tanggal 19 di Stamet Tuban itu mencapai 159 mm. Untuk pos hujan di Latsari itu 112 mm. Kemudian pos hujan di Semanding itu 116 mm. Dan untuk pos hujan di Bogorjo mencapai 124 mm. Nah, untuk curah hujan tertakar sendiri, ini termasuk dalam kategori hujan lebat, Mbak. Di mana seperti yang tertulis di bawah ini, untuk intensitas curah hujan itu dikatakan lebat apabila tertakar sebanyak 20 di atas 20 mm per jam atau di atas 50 mm per jam. Nah, untuk kondisi tanggal 19 kemarin sudah bisa kita katakan sebagai hujan lebat ataupun hujan ekstrim, sehingga ada dampak banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Tuban. Berikutnya, sebelumnya kita sudah memberikan peringatan dini juga untuk cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Tuban untuk tanggal 19 November kemarin. Yang pertama dari peringatan dari stasiun koordinator kami, yaitu BMKG Juanda di Surabaya. Untuk 3 harian, memang tanggal 19 November kemarin, untuk wilayah Kabupaten Tuban sendiri berpotensi terjadi bencana. Untuk potensi banjirnya itu mencapai level siaga. Itu diprediksikan pada siang hingga sore hari. Namun nyatanya kondisi awalnya bertahan pada sore hingga malam hari dan terjadi banjirnya di malam hari. Kemudian untuk gambar nomor yang sebelah kanannya, ini adalah peringatan dini pas ketika sesaat sebelum terjadi hujan lebat, yaitu pada tengah malam, pada jam 11. Untuk yang pertama, kita akan membahas masalah dinamika atmosfer. Apa saja sih yang menyebabkan terjadinya hujan lebat di wilayah Kabupaten Tuban pada tanggal 19 kemarin. Untuk pertama ini saya jelaskan masalah indeks SOI dan Nino di ENSO. Untuk indeks SOI sendiri itu pada tanggal 19 hanya mencapai nilai plus 5,1. Sedangkan kalau untuk yang normalnya dia tuh harus plus 7 untuk memberikan pengaruh yang cukup signifikan, sehingga untuk SOI-nya sendiri kurang signifikan. Sedangkan pada indeks Nino itu dia mencapai minus 61, di mana dia sudah melebihi dari plus minus 5, di mana itu adalah plus minus 0,5. Itu adalah standar normal yang mempengaruhi jumlah massa uap air yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan dia sudah minus 0,61, yang artinya massa udara uap air yang berasal dari Samudra Pasifik itu cukup banyak yang masuk ke wilayah Indonesia. Berikutnya, ini adalah MGO dan OLR. Untuk MGO sendiri, ini tidak ada pengaruhnya karena dalam kondisi netral dan berada di fase 1. Di mana kita sendiri, untuk wilayah Indonesia, kita tuh masuknya berada di wilayah fase keempat. Nah, sedangkan wilayah fase 1 itu berada di wilayah sekitar Afrika. Kemudian untuk OLR sendiri, nah OLR sendiri ini maksudnya adalah menunjukkan ada tidaknya sih
pertumbuhan awan di suatu wilayah. Nah, untuk wilayah Tuban sendiri, ini sudah saya kotak warna merah. Nah, ini adalah yang termasuk di wilayah Tuban kita, yaitu di sekitar 111 kalau nggak salah bucurnya. Nah, untuk OLR sendiri itu bernilai -10 hingga -30. Nah, untuk OLR sendiri, biasa jelaskan, untuk gambarnya, jika berwarna putih, kita lihat dari legendanya, itu berarti kondisi cuacanya cerah. Dan semakin dia bergerak ke kanan atau semakin coklat, itu semakin tidak ada awan. Sedangkan ketika kondisinya warnanya semakin membiru, itu berarti kondisi massa udaranya itu cukup basah, sehingga menunjukkan adanya pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah tersebut. Nah, untuk wilayah Tuban sendiri ternyata pada tanggal 19 November itu wilayahnya berwarna biru. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan awan-awan konvektif. Selanjutnya adalah suhu muka laut di permukaan di wilayah perairan Utara Tuban. Untuk suhu muka lautnya sendiri ternyata cukup hangat, itu berkisar 30 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk anomalinya itu ternyata antara 0,5 hingga 1 derajat Celcius. Nah, untuk anomali suhu muka laut itu jika mencapai 1 derajat itu menunjukkan bahwa tingkat konvektivitasnya atau potensi untuk pembentukan awan-awan hujan itu cukup tinggi. Ini salah satu penyebab yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif. Kemudian kita beralih ke tekanan daerah tekanan rendah dan dengan daerah aliran lapisan angin lapisan 3000 feet. Nah, pada tanggal 19 kemarin ternyata terdapat sistem daerah tekanan rendah itu berada di selatan dari Jawa Barat. Nah, kondisi ini menyebabkan adanya pergerakan aliran massa udara yang bergerak menuju ke wilayah wilayah Jawa, termasuk dari Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. Kemudian bila kita lihat dari anginnya, nah yang sebelah kanan ini yang seperti garis dengan panah, ini menunjukkan ternyata pada tanggal 19 November ini jam 12 UTC itu jam 7 malam, itu menunjukkan adanya konvergensi. Nah, konvergensi sendiri ini adanya pertemuan aliran massa udara di satu tempat. Seperti ini kan gambarnya menunjukkan, nah gambarnya di sini anginnya dari sebelah barat dan sebelah timur berkumpul pas di atas wilayah Jawa Timur. Nah, pertemuan massa udara inilah yang akhirnya membentuk pumpunan dari awan-awan hujan di wilayah Jawa Timur pada tanggal 19 November 2021. Kemudian untuk kelembapan udara perlapisan pun ternyata cukup basah untuk di wilayah Jawa Timur, termasuk di wilayah Kabupaten Tuban. Sehingga udaranya cukup labil, sehingga menyebabkan potensi hujan itu yang terjadi antara sedang hingga lebat. Kemudian kita beralih, ini adalah foto gambar dari citra radar yang berada di Surabaya, yaitu di BMKG Juanda. Ini bisa jelaskan terlebih dahulu. Gambar ini menunjukkan tingkat intensitas dari curah hujan yang terjadi di satu wilayah. Nah, ternyata untuk wilayah Tuban sendiri pada tanggal 19 kemarin itu lebih tepatnya jam 21:54 itu ternyata untuk wilayah sebelah timur Tuban itu sudah mulai ada pertumbuhan awan. Nah, itu dapat dilihat dari warna hijau di sebelah warna hijau ini. Ini dengan reflektivitas yang tercatat adalah 30 hingga 35 dBz. Itu menunjukkan intensitas curah hujannya adalah hujan ringan. Kemudian pada pukul 22:04 awan mulai bergerak menuju ke arah barat hingga akhirnya pada pukul 11 hingga jam 12 malam atau jam 00 waktu Indonesia Barat, seluruh wilayah Kabupaten Tuban sudah tertutupi oleh awan hujan.
dengan reflektivitasnya adalah sekitar 30 hingga 45 dBz. Itu menunjukkan hujan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan kondisi ini masih bertahan hingga pukul 4 pagi. Nah, ini adalah yang terakhir adalah suhu puncak dari citra satelit. Ternyata pada malam itu hampir semua wilayah dari jam 10 malam hingga jam 1 malam itu hampir tertutupi oleh awan-awan konvektif. Bisa dilihat ini gambarnya, warnanya ini mencapai -100, yang warna merah sangat pekat ini -100. Jadi dari jam 10 malam hingga jam 1 malam itu suhu puncak awannya itu berkisar antara -62 hingga -80 derajat Celcius, bahkan mencapai -100 derajat Celcius. Nah, itulah itu menunjukkan adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, kondisi inilah yang bertahan sampai jam 4 pagi. Nah, kesimpulannya yang pertama yang menyebabkan hujan lebat yang hingga menyebabkan banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban itu, yang pertama adalah indeks Nino-nya yang cukup sih, masih -0,61. Itu sudah cukup untuk memicu penambahan massa uap air ke wilayah Indonesia. Didukung dengan suhu muka lautnya yang hangat, ditambah lagi tadi ada konvergensi di atas wilayah Jawa Timur pada tanggal 19 malam, itu memperkuat pertumbuhan awan-awan hujan di Kabupaten Tuban, dan itu bertahan hingga tengah malam bahkan sampai ke di pagi hari jam 4 pagi. Nah, itu dibuktikan dari identifikasi citra radar dengan reflektivitasnya 30 hingga 45 dBz yang mengindikasikan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan dari citra satelit pun suhu puncak awannya mencapai -80 derajat Celcius. Itu menunjukkan adanya hujan sedang hingga lebat yang terjadi pada tanggal 19 November 2021 di wilayah Kabupaten Tuban. Jadi intinya yang penyebab utamanya adalah suhu muka lautnya hangat dan adanya konvergensi tadi. Kemudian adapun rekomendasi kami dari BMKG terkait kita sudah memasuki musim hujan, itu perlu adanya tindakan untuk pencegahan dan antisipasi dan mitigasi terkait bencana hidrometeorologi. Apalagi kan kita baru memasuki awal musim hujan. Nah, kondisi ini pun nanti akan diperkirakan masih akan meningkat intensitas hujannya, yang akan mencapai pada puncaknya nanti di bulan Januari 2022. Makanya kita perlu untuk antisipasi dan mitigasi terkait bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, bahkan terjadinya badai tropis. Nah, kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan terkait masalah hujan, penyebab dari terjadinya hujan lebat tanggal 19 November 2021 kemarin yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kalau lebihnya mohon maaf, apabila masih ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti, Mbak. Iya, baik Mas Syamsi, itu tadi yang disampaikan mengenai terjadinya hujan lebat 19 November ya Mas ya. Tentunya Iya. sebelum Hasna mengamati tadi ya Mas ya, karena memang pengamatan dari BMKG terkadang sulit diterima oleh masyarakat, terkadang ya Mas. Nah, itu Iya, apakah Mbak. memang sebelum terjadi adanya hujan lebat itu, apakah dari BMKG sendiri sudah memberikan informasi atau bagaimana itu Mas Syamsi? Untuk sebelumnya kan kita sudah kasih peringatan dini juga, Mbak. Tadi di awal ini seperti ini. Ini. Ini sudah kami berikan informasi peringatan dini untuk waspada masalah potensi bencana. Yang sebelah kiri ini peringatan dini 3 harian dari ini semua dari Juanda. Nah, di sini pada untuk tanggal 19-nya itu dikeluarkanlah peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat. Nah, pada tanggal 19 kemarin yang untuk wilayah Tuban itu peringatannya itu pada siang hingga sore hari. Tapi ternyata kejadiannya malah pada malam hingga dini hari. Jadi agak meleset sedikit. Tapi tetap masih ada peringatan dini untuk yang ini. Benar, baik.
Tapi apakah biasanya nih Mas ya, karena BMKG juga sudah memberikan informasi sebisa mungkin untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas ya. Itu apakah, Iya. ini kan hanya sekedar perkiraan nih, karena perkiraan kan tidak 100% bakalan terjadi. Adakah Mas masyarakat yang terkadang, mengeluh karena, perkiraan ini tidak sesuai dengan, yang disampaikan gitu, ada nggak sih Mas? Kalau masalah keluhan ada sih Mbak kadang, Heeh. misalnya kita bikin perakiraan besok besok kita bikin perakiraannya, cerah, tahu-tahunya ternyata pas siangnya ternyata hujan, Tiba-tiba hujan. ya banyak lah. Ya, Untuk mengantisipasi hal tersebut, dari BMKG Tuban sendiri bagaimana Mas Syamsi? oh ya, untuk mengantisipasinya sendiri, sekedar menginformasikan, Mhm. ini kan namanya kami membuat namanya perakiraan. Jadi ini kita lakukan simulasi dengan dengan modelisasi yang agak rumit, kita mau sebutnya agak rumit. Jadi dengan kondisi yang kita umpamakan itu mendekati kondisi realnya. Jadi untuk perakiraannya pun kami belum bisa bilang untuk 100%. Jadi paling nggak kita cuma sekitar 85-90% untuk keakuratan datanya. Jadi perlu dipahami namanya perakiraan itu bukan 100% tepat kejadiannya, mungkin bisa melenceng sedikit. Baik Mas Syamsi ya. Untuk pendengar karena kita bersama Mas Syamsi ini virtual dan ini juga sudah disampaikan beberapa materi yang disampaikan. Ini sudah kita record dan nanti akan kita sampaikan, kita share di Instagram ya Mas Syamsi ya. Sebelum Hasna menutup nih kita jeda satu lagu dulu karena nanti masih sampai jam 5 lebih 15 menit ya Mas Syamsi. Kita Oh iya, menunggu beberapa pertanyaan dari pendengar FM 87,9 dan tentunya tetap stay terus di FM 87,9 karena kami akan kembali lagi dan tentunya masih di program Kentongan. iya Mbak. Oke Mbak. Stasiun Delay RRI Surabaya, FM 87,9 MHz untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Bila makin terhampar dalam rangkuman asa, kalimat hilang makna, logika tak berdaya. Di tepian nestapa, hasrat terbungkam sunyi. Entah aku pengecut, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kau membuatku yakin malaikat tak selalu bersayap. Biar saja menanti tanpa batas, tanpa balas, tetap menjelma cahaya di angkasa yang sulit tertampi, yang suka tergapai. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, akulah orang
tepuk dengan sebelah tangan.
Masker bikin keracunan karbon dioksida. Tahu gak tuh CO2 bisa tembus masker loh. Make upku yang flawless, bisa luntur. Alami bisa bikin cantik loh. Di sekitar belum ada yang kena COVID kok. Kata siapa? Banyak. Masker menyelamatkan aku, kamu dan kita semua. 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 Stasiun Delay RRI Surabaya, FM 87,9 MHz untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dialog Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana. FM 87,9 Stasiun Delay RRI Surabaya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Pendengar masih bersama Hasna dan juga bersama Mas Syamsi, meskipun kita saat ini virtual ya Mas ya. Halo Mas Ya. Syamsi, Iya, Mbak. bisa didengar ya? Iya, masih bisa dengar. Oke Mas Syamsi, ini mengulas dari hujan lebat tanggal 19 November 2021 ya Mas Syamsi ya. Ini dari kejadian tanggal 19 tersebut, apakah ada kejadian yang sampai mengakibatkan bisa dikatakan kerugian dari masyarakat itu adakah Mas kiranya di tanggal 19 kemarin itu? Kalau sampai kerugian kemarin dari berita yang kami dapat, cuman kejadian banjir aja, Mbak. Sampai kerugian material ataupun korban jiwa belum ada. Alhamdulillah, jangan sampai ada ya Mas ya, jangan belum ada tapi jangan sampai ada ya. Jangan Jangan sampai. sampai ada. Oke Mas, kalau seperti itu, kalau melihat dari kejadian tersebut ya Mas, sebenarnya apakah dalam waktu dekat ini atau sampai berapa bulan ke depan itu akan terjadi kejadian seperti tanggal 19 November yang kemarin nih Mas? Untuk potensinya ada, Mbak. Untuk potensi adanya bencana kayak banjir kemarin tuh masih. Karena Masih ada nanti ya? iya, karena dari peta bencana pun peta rawan bencana yang dari kerjasama BMKG, BNPB dan dari pihak PU juga itu untuk bulan November hingga Desember nanti cukup banyak wilayah rawan bencana untuk di wilayah Kabupaten Tuban sendiri. Oke, berarti tetap berhati-hati dan waspada ya, terkhusus masyarakat Kota Tuban nih, karena hujan lebat seperti tanggal 19 kemarin akan terjadi lagi, telah disampaikan dari BMKG Tuban, dan nantinya pasti kejadian tersebut sebelum adanya kejadian pasti dari BMKG Tuban akan memberikan informasi terlebih dahulu ya Mas pastinya. Ya, itu udah kewajiban kita, Mbak. Udah kewajibannya. Jadi pendengar bisa langsung aja stay terus di FM 87,9 karena setiap hari kita juga selalu memberikan informasi perkiraan cuaca, terutama beberapa kejadian yang akan terjadi besok ya, dan karena kita juga sudah bekerjasama dengan BMKG sehingga informasi perkiraan cuaca akan selalu kita update, dan pendengar juga bisa di Instagram di @rri Tuban atau di BMKG Tuban ya Mas ya. Mungkin Iya, Mbak. ini yang Hasna tanyakan terakhir nih Mas, untuk Ya, mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu untuk masyarakat sendiri harus seperti apa ini Mas? yang pertama kita harus care sama lingkungan sih, Mbak. Oke. Nah, kita harus care sama lingkungan, baik itu masalah kayak seperti yang penyebab banjir utama kan biasa sampah kan. Mhm. Nah, buang sampah sembarangan tuh tolong jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jika ada pohon-pohon yang sudah cukup tua dan cukup rapuh, mungkin di jalan atau dimanapun, sebaiknya untuk itu beberapa rantingnya mungkin bisa dipotong untuk mencegah pohon tumbang akibat angin kencang. Dan juga untuk lebih waspada dan care dari perubahan-perubahan kondisi cuaca yang bisa berubah secara tiba-tiba, dan jangan lupa untuk terus pantau info perakiraan cuaca yang kami update setiap harinya, baik itu perakiraan cuaca
ataupun perakiraan tinggi gelombang di wilayah Kabupaten Tuban. Oke, berarti setiap hari selalu diupdate ya Mas ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bisa langsung terus pantau di Instagram kita di RRI Tuban dan juga di BMKG Kabupaten Tuban. Mas Syamsi, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara Dialog Kentongan ya Mas ya. Mungkin ada Iya, sedikit yang mau disampaikan terakhir nih buat Mas Syamsi terkhusus untuk masyarakat Kota Tuban nih Mas, silahkan. Oh ya, kurang lebihnya mungkin masih sama seperti yang tadi saya sampaikan, untuk lebih waspada aja karena kita baru masuk awal musim hujan dan kita akan mulai memasuki puncak hujan nanti di bulan Januari. Jadi mungkin kedepannya potensi bencana-bencana akibat perubahan cuaca akan meningkat di bulan-bulan Desember hingga di puncaknya nanti bulan Januari. Sehingga perlu tetap waspada, memperhatikan kondisi lingkungan, perubahan cuaca, dan jangan lupa terpenting adalah keselamatan sendiri, baik itu dalam perjalanan maupun dalam kegiatan di luar. Ya, kurang lebih itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Mas Syamsi untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada, yang terkhusus yang selalu stay di ruang dengar FM 87,9. Seperti yang telah disampaikan Mas Syamsi, tetap waspada dimanapun kalian berada dan selalu pantau terus informasi dari BMKG Kabupaten Tuban, dan dari RRI Tuban juga selalu nge-share informasi mengenai perkiraan cuaca, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Mas Syamsi ya. Mas Syamsi, terima kasih banyak sudah menemani Hasna di Dialog Kentongan edisi hari ini ya Mas. Kita sampai jumpa di edisi berikutnya dengan pembahasan yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat semuanya ya. Untuk pendengar dari Tuban dimanapun kalian berada, Hasna mengucapkan terima kasih yang selalu stay di FM 87,9 dan sudah memberikan support kita melalui media sosial juga. Buat pendengar yang ingin mengetahui informasi RRI seluruh Indonesia, jangan lupa download RRI Playgo di Google Play Store ataupun Google App Store kalian. Dan juga bisa kalian akses dengan mudah caranya di web www.rri.co.id. Asna pamit undur diri di program Kentongan. Setelah ini kita beralih ke program Nuansa Islami. Kita dengarkan lagu Nuansa Islami sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Untuk itu pendengar, tetap stay terus di FM 87,9, stasiun di RRI Surabaya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Stasiun Delay RRI Surabaya, FM 87,9 MHz untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.